ini ada yang menarik, testimoni dari yang alumni ini Pak. Namanya saya nggak sebut lah ya, tapi intinya dia ngomong IAI tempat saya belajar banyak membantu terutama soal mindset dan psikologi yang benar. Kalau nggak pernah ketemu IAI, entah seperti apa porto saya sekarang katanya. Nah, berarti kan kalau kita ngomongin kan apa ya? Kita bersyukur lah kita ya komunitas bareng-bareng belajar bersama ya ada ketemu dengan Pak Donald dan CVV juga kan kita sama-sama sama teman-teman juga saling menguatkan ya Pak mungkin kan ya. Nah berkat dari sana kan jadi akhirnya punya keberanian, dasarnya juga jelas mungkin ya Pak ya. Nah mungkin ke sana juga nggak Pak kira-kira? Iya betul karena kadang-kala kan emang analisis kita sendiri itu nggak pernah cukup gitu ya. Jadi pada saat kita berdiskusi dengan lingkungan yang tepat kayak IAI gitu ya, ada informasi yang saling memperkuat ya kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kadang-kadang emosi itu juga kadang-kadang butuh apa namanya support confidence itu kan butuh kan. Nah pada saat kita masih katakan 50-50 tapi kemudian dapat dukungan dari rekan-rekan yang lain saling memperkuat secara emosi gitu ya. Nah itu malah dia tambah yakin. Dan pada saat dia yakin, dia putuskan, dan kemudian keputusannya ternyata misalnya terbukti benar gitu ya, walaupun memang belum tentu, tapi kemudian portonya naik, itu keyakinannya kan nambah. Keyakinannya akan nambah, makin confidence dia, jumlahnya akan ditambah, dia mulai bisa mengambil keputusan sendiri, akhirnya dia bisa independen. Nah ini emang pengaruh komunitas, seperti yang ditunjukkan oleh IAI itu emang penting sekali dalam beberapa hal tadi gitu ya. Sehingga karena kan kadang-kadang newbie atau yang pendatang baru itu nggak bisa dilepas sendirian. Ya kan mereka perlu berada katakan masukkan ke dalam sebuah komunitas, sebuah inkubator yang kemudian bisa membantu tadi bagaimana dia bisa mengambil keputusan, bagaimana dia bisa yakin secara emosional gitu ya. Pelan-pelan dibimbing sampai akhirnya nanti dia siap kayak inkubator gitu ya. Begitu dia siap, dia udah bisa keluar sendiri tanpa walaupun nanti komunitas ini sebenarnya juga akan bisa saling memperkuat juga gitu ya tanpa harus dia keluar tapi kita juga bisa terus berinteraksi sehingga ya sama-sama cuan gitu ya. Ya, amin. Penting. Nah saya mau nanya ke Cici nih, kalau dari grupnya sendiri Ci, dia grup alumni ini yang sekarang kita sudah ada, menurut Cici gimana Pak pandangannya? Terus terkait dengan fear and greed ya ibaratnya kan psikologinya kita itu pengaruh nih Ci, di komunitas tadi Ci. Pengaruh sih kalau saya bilang ya. Saya biasa di grup kan jadi silent reader semua. Biasanya nggak pernah ikut komentar. Karena kan isi grup kan orangnya macam-macam kan. Ada yang takut, ada yang berani, ada yang nggak ngerti tapi ngomong, ada yang macam-macam lah orangnya. Dan terus opini, posisi mereka menentukan opini kan. Jadi kan gimana saya mau baca gitu, bingung. Nah kalau kita di sekeliling kita semuanya isinya pesimis terus wah ini takut nih bakal turun nih, ini jebakan nih, ini crash nih, ini crash. Kita gimana mau ambil posisi kalau kita misalnya di sekeliling lingkungan kita kayak begitu semua. Nah tapi kalau di IAI kan kita nyaman gitu ya, bisa ngobrol, tukar pikiran, berkembang. Kadang-kadang sesama anggotanya sendiri ngasih insight ke kita gitu. Oh iya, masih bisa tahu sesuatu dari member kita malah belajar sama mereka gitu. Kita dapat sesuatu yang baru. Nah itu yang saya rasain. Makanya kita kasarnya gini, kalau kita pengen untung gede, bergaulah sama yang udah pernah untung gede juga ngerasainnya. Jangan kita ngikutin yang sering rugi. Nah nanti kita jadi ke bawahnya rugi terus. Kalau kita ikutnya sama yang sering untung kan nanti lama-lama kita ketularannya untung juga. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kasih rekomen atau teman-teman sebelah kita lihat dulu itu orangnya sering untung, sering rugi. Kalau sering untung ya kita mesti berani ngikutin kan. Tapi kalau orangnya sering rugi ya kita takut ngapain ngikutin juga nanti kita ke bawah. Nah gitu sih kalau kata saya pengaruh juga kiri kanan kita ya. Kalau kata kamu gimana, Dre? Kalau padahal udah bisa ditanya sendirian. Gimana, Ci? Ya kalau padahal udah sendirian, udah mandiri banget kan, udah pede. Oh. Kalau kamu gimana, Dre? Kamu juga sendirian, pede kan? Memang, Ci, kan dengan adanya grup alumni sebenarnya kan ngebantu juga buat nambah insight, buat saling kita memberitahu kan namanya ya. Dan juga kita juga kan koneksi atau apa terbatas ya kita ngomongin. Nah, dengan grup alumni ini kan saya lihat tuh beragam banget ya, yang beragam dari bidang apa wah, saling menguatkan tuh, ada insight ini, informasi.
Justru bisa saling mengkoreksi juga ya kalau kita lihat, oh nggak di sini Pak, tapi di sini kan, itu yang justru menurut saya bagus gitu. Sangat senang banget sih. Jadi bahkan kalau kita ngomongin tuh apa ya, seperti nggak ada batasan ya sih ngobrolnya sih. Iya, seru-seru aja gitu. Ya, nah bagi teman-teman nih, Mago yang berminat untuk gabung ke grupnya alumni kita, ya kita ada sebenarnya ada 3 step pelatihan. Step yang pertama itu step basic. Nah basic itu kita belajarnya tentang basic fundamental, ya kita belum gabung ke grup alumni. Nah baru nanti step kedua nih, setelah step keduanya teman-teman ikutan, ini step kedua ini fokus untuk mencari saham multi-bagger ya dengan cara value plus growth investing ya. Nah ini baru kita gabungkan ke grup alumni setelah 2 step ini ditempuh ya. Nah tapi ada step ketiga nih, step intermediate ya. Nah ini untuk yang lebih advance lah kalau kita ngomongin. Nah sebenarnya kalau dengan step kedua saja, ini teman-teman tuh sudah bisa lebih pede lah. Nah di grup juga saya lihat ada beberapa teman-teman tadi yang awalnya nggak pede, sekarang ada komen, ini teman saya sendiri, ini kisah nyata yang ngomongnya ke saya kayak gini. Baru kali ini saya beli saham pakai uang besar, dia ngomong kayak gitu. Karena pede gitu kan, karena pede dia bisa bedah sendiri, dia bisa mengetahui kenapa dia harus beli saham tersebut gitu kan, dan dia ya banget gitu kan. Nah, akhirnya sampai dia berani, wah gara-gara lu Re, sekarang gue lebih berani untuk apa ibaratnya ini gitu kan, karena IAI bukan karena sayanya. Kalau kita ngomongin berarti apa tujuannya kita dalam mengajarkan di komunitas IAI ini tuh berhasil gitu kan, bukannya untuk mendoktrin kita harus beli saham apa, tapi untuk memberikan alat pancingnya gitu ya, bagaimana cara memancingnya gitu kan, bukan kita berikan hanya ikannya saja. Nah itu yang mungkin saya lihat terwujud sih Ci, untuk komunitas ini tuh, sehingga jadi akhirnya tuh mereka bisa memberikan insight-insight juga, sehingga akhirnya gitu nggak cuma hanya sekedar minta bocoran dong, minta apa aja sih saham-sahamnya, bahkan memberikan masukan gitu kan, Pak ini ada saham menarik, dasarnya anu. Nah itu juga kan jadi apa ya, jadi hal yang baik ya gitu ya. Kita punya teman seperjuangan, jadinya seneng lah. Teman tempur, pasukan tempur. Nah itu, dan juga yang lebih enaknya lagi kan kita ketemu sama CEO ya. Kita udah 3 kali ketemu sama CEO gitu kan. Nah itu manfaatnya apa nih Pak Donald kira-kira kalau seperti itu Pak? Ya kita kan seneng lah bisa melihat mempelajari perusahaan langsung dijelaskan sama CEO-nya, dirutnya. Ini perusahaan ini seperti ini loh. Jadi kita kan memahami perusahaan itu langsung dari orang dalam. Beda sama Pubex ya, karena ini dalam banget bisnis modelnya dijelasin, keuangannya ada banyak hal yang mungkin tidak secara tertulis di laporan keuangan, tapi tersiratnya bisa dijelaskan, ya kan? Nah kita bukan cuma mendapat informasi langsung dari pimpinan itu, tapi juga kita memahami bisnisnya lebih dalam, dan sense of bisnis kita itu diperkuat gitu. Kalau kita sering seperti ini, sehingga nanti akan pengaruh ke analisis emitennya, gimana sih model bisnisnya, ada nggak sih laporan keuangannya yang kira-kira tersirat, apa yang perlu kita lihat gitu kan, apa yang kemudian bisa dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Nah ini jadi melatih insting kita. Kalau kita semakin sering melakukan ini gitu ya, kita belajar, kita akan makin jago memahami sebuah bisnis dan makin memahami dan mengerti bagaimana kemudian kita menganalisis sebuah bisnis. Ini kan komponen utama dalam kita mencari emiten-emiten yang salah harga lah gitu. Jadi sangat penting menurut saya. Oke, jadi manfaatnya banyak ya Pak ya, yang nggak dapatkan di pelatihan-pelatihan yang lain, justru kita nominal sekian yang dibayarkan ibaratnya tuh menjadi kecil karena kan manfaatnya ini bisa didapatkan seumur hidup ya Pak ya. Kalau kita ngomonginnya bahkan dapat kita belajar dari banyak hal gitu kan, nggak cuma hanya di pelatihan itu saja ya kita ngomongnya. Iya. Bahkan di tempat lain itu kan nggak ada, di tempat lain tuh tidak ada yang namanya bedah emiten ya, yang setelah training itu masih dibimbing ya kan, masih di coaching, itu nggak ada di tempat lain. Mereka selesai training ya udah dilepas aja gitu. Nah di sini kita beda, kita ada seperti itu, dan itu nilainya jauh lebih besar sebenarnya dari nilai training itu sendiri. So banyak yang malah bertanya lagi, ada nggak training lanjutan gitu. Wah ini kalau training lanjutan mungkin itu nantilah ya kita yang penting pahami dulu, praktek dulu, sudah prakteknya udah mulai lebih paham, nah baru kita lanjutannya itu boleh kita berikan nanti.
Oke, ya jadi kalau saat ini kesimpulannya wise to be great ya. Ya, wise to be Boleh, great boleh ya. great ya Pak. Ya, dengan kondisi yang sekarang ya, dengan Ya. data-data yang ada sekarang. Nanti kita lihat ada perkembangan data lagi, walaupun mungkin tidak akan berubah secara singkat ya. Tapi dengan kondisi Ya, dan data sekarang ini itu nice to be great ya. Tapi ini kan ada tanggal umur 26 segini Pak. November ya. Ya, Ada yang ini bilang sorry ini gini. tanggal 26 November ya. 26 November 2020 bukan yang nontonnya nih tahun depan jangan wise to be great nanti ya. Ya, tahun depan kita harus lihat lagi analisis lagi. Khususnya Buat- nanti setelah omnibus law udah diterapkan, nah ini kita harus evaluasi ya tadi kata CPV, lihat antara ekspektasi sama realitas. Ya, gimana Ci tadi Ci? Sorry. Ya, ibaratnya lihat yang di medsos sama di realitanya ya Pak. Kadang di medsos kan bagus itu foto-foto di medsos, pas ketemu jong. Nah itu lihat ekspektasi sama kenyataannya nanti ya. Nah terus ini nih Pak, ada yang bilang kayak gini nih ya. Saya mau jual aja lah, untungnya udah segini lumayan, jangan serakah. Nah itu kan berarti zaman sekarang itu mesti rada dikurangin ya Pak. Saya pengen serakah nanti gitu ya jualannya ya. Maksudnya serakah itu apa gitu kan? Kadang-kadang kan jadi rancu gitu. Iya, kan bisa jadi sebenarnya harga sahamnya kalau dia beli murah. Misalnya contoh nih Elsa ya kan, pada saat kita diskusi market update, kita sampaikan Elsa dalam waktu 2 hari mungkin naik sekitar 20%, ya kan? Kita beli misalnya PBV 0,4, sudah naik ke 20%, PBV 0,5. Nah terus dia bilang lepas Elsa karena nggak mau serakah gitu kan? Itu basisnya apa nggak mau serakah? Karena harga wajarnya Elsa minimal 2 kali lipat dari sekarang gitu kan? Jadi masih ada potensi untuk beggar dari harga yang sekarang. Terus itu kan basis keputusan, misalnya saya masih tetap memegang Elsa. Nah kalau dia lepas karena dia ngomong nggak mau serakah, dasarnya apa? Datanya Berarti apa? dia takut untung yang di tangannya lepas. Berarti unsurnya bukan greed lagi, tapi fear mungkin ya Pak. Ya karena kan dia nggak. Kalau kayak gini emosi kita sebenarnya kita lagi serakah atau takut sih sebenarnya gitu kan? Karena dia tidak menganalisis apa yang dia beli misalnya kan. Jadi dia nggak tahu ini barang yang dia beli ini sebenarnya apakah itu berlian asli atau palsu. Dia nggak tahu itu gitu. Dia tidak bisa membedakan barang yang dia pegang itu berlian asli atau palsu. Nah kalau kita yang analisis kita akan tahu gitu ya. Kalau ini berlian asli, masa kita jual murah? Dan alasannya karena kita nggak mau serakah gitu ya. Ini bukan masalah serakah, ini masalah dagang gitu ya. Bahwa kita beli murah ya harus jual di harga yang sebenarnya. Misalnya Anda ditawarkan Kijang gitu ya atau apa Innova. Dia beli Innova itu misalnya harga berapa? 300 500 juta atau 500 juta lah. 500 juta. Tapi karena Covid si orang yang punya Innova ini yang baru dia beli kaget mendadak bisnisnya tutup, dia harus bayar gaji karyawan. Dan mau nggak mau dia harus bayar jual cepat 300 juta, ya kan? Yang dia baru beli 500 juta, dia jual di 300 juta. Terus kemudian yang beli ini kan di 300. Dari 300 ini kemudian dia ada yang nawar 360 juta. Mau dilepas nggak? Sudah naik tuh 20%. Dia beli 300, dia jual 360 juta. Jual nggak? Kalau saya nggak mau, saya jual, ya kan? Karena saya tahu mungkin 1 bulan, ya kan? 450 juta kita jual kayaknya masih ada yang mau beli, misalnya, gitu ya, misalnya. Jadi basisnya apa? Karena dia nggak ada punya basis data, nggak punya basis analisis, terus dia ngomong dia fear. Sementara pasar lagi bullish, harusnya sih harganya akan kembali naik gitu. Jadi dengan mengetahui valuasi kita akan lebih kuat nge-hold barang ya Pak, nge-hold profit ya. Betul. Intinya ya. Tahu barang yang dia beli itu apa. Tahu ya. Apa yang kita beli, jadi nge-holdnya bisa maksimal ya. Iya. Cuman godaannya Pak, lihat yang murah lagi Pak. Iya itu juga sampai kebanyakan.
Ya itu persoalan lain lah ya, itu persoalan lain. Artinya dia 20% dia jual, tapi kemudian dia beli barang yang bisa memberikan potensi 100% misalnya. Ya itu beda lagi skillnya, itu mungkin butuh pelatihan khusus itu ya. Ini sudah banyak insight-insight yang diberi teman-teman yang latihan ya, kita buka kelas ya, kebetulan kita ada step kedua ini tanggal 5 sampai 6 Desember ya. Itu mungkin batch ke-6, batch terakhir di tahun ini mungkin ya. Karena kita juga lihat dulu sikonnya kayak gimana. Nah, bagi teman-teman mau daftar, ayo buruan ya. Ada promo juga untuk berdua ya sampai dengan akhir bulan ini aja. Dan kita batasi kelasnya ya, jadi nggak terlalu banyak, jadi biar khusus gitu kan. Nah, ada daftarnya nanti mungkin dicantumkan di linknya di video ini. Ya, bagi teman-teman yang penasaran juga mau gabung ke grup Telegram, ada IA ya, bisa gabung ke sana juga, bisa ngobrol. Ya, tapi kita untuk yang kelas khusus tadi yang dimaksud tadi adalah kelas alumni setelah step kedua, beda grup ya. Oke, yang Telegram itu beda grup dengan grup alumni. Ya, oke. Mungkin ada mau disampaikan lagi mungkin dari Civivi dulu, Ci? Kalau saya sih ya kalau yang udah cuan modal bawah ya di hold cuannya, jangan sampai lepas ya, hold your profit, don't let it run, jangan dibiarin lari ya, jangan kabur profitnya ya. Kadang-kadang kan let your profit run, jangan let your profit run nanti run lari. Kita kan mesti di hold your profit ya. Nah, kalau yang belum kebagian ya bersabar, cari trigger beli berikutnya, karena kan tiap hari selama bursa masih buka masih ada kesempatan. Itu sih. Oke. Pak Donald mungkin Pak? Ya, wrap up aja sih bahwa kondisi ini ya, tahun ini itu tahun yang luar biasa sih bagi saya dan mungkin juga teman-teman ya, karena di tahun yang sama itu kita bisa merasakan dua siklus saham yang utama. Yang pertama turun, bearish gitu ya, start bullish gitu kan. Jadi apapun itu, yang paling penting kita belajar dari pengalaman ini. Karena apa yang terjadi tahun ini, apa yang terjadi hari ini, itu akan terjadi lagi. Jadi udah ratusan tahun bursa di Amerika dan puluhan tahun bursa di Indonesia, ya polanya gitu. Bearish dan bullish gitu ya. Sehingga kita perlu belajar dari kondisi ini. Dan pada saat itu terjadi lagi, jangan sampai kita salah langkah gitu kan. Jangan sampai kita salah langkah meratapi apa yang sudah terjadi hari ini, kita masih sama seperti sekarang, ya itu berarti kita nggak belajar dari pengalaman. Makanya penting kita belajar dari pengalaman, karena pengalaman ini itu bisa memberikan cuan yang signifikan buat Anda. Ya kan? Jadi dengan belajar dari pola atau pengalaman yang sekarang, itu hasilnya itu bisa jauh lebih besar dari hasil kerja Anda, misalnya bertahun-tahun, hasil bisnis Anda bertahun-tahun, ya kan? Hanya dari pola seperti ini. Jadi ini sesuatu yang berharga, yang sangat apa ya, nilainya itu cukup besar atau besar untuk kita bisa pelajari dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Itu aja sih mungkin dari saya. Oke, thank you banyak nih Pak Donald dan Civivi ya. Semoga kita cuan multi bagger tahun depan. Amin, amin. Oke, ya sampai jumpa teman-teman. Jangan lupa gabung ke Telegram kita dan jangan lupa ikut pelatihannya ya. Mumpung masih ada dan terakhir di tahun ini. Oke, sampai jumpa. Dadah semuanya. Salam cuan multi bagger.